Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Budi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Mekarwangi, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang demonstrasi konstekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Sedangkan pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Pendidikan yang berasaskan trikon. Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Pendidikan yang menuntun anak pada kodrat. Pendidikan berpusat pada murid. Pendidikan budi pekerti. Mendidik diibaratkan sebagai tanaman padi. Serta belajar sambil bermain. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan dimaksudkan bahwa Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ingarso Sungtulodo di depan menjadi teladan, dengan Ingmadya Mangunkarso di tengah membangun semangat atau kemauan, dan Tutburi Handayani di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkan ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya adalah pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu kontinuitas, yang artinya tidak melupakan akar nilai budaya. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Maka harus terapkan sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Ini bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Sedangkan pendidikan yang berpusat pada murid, ini dimaksudkan bahwa pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran
yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kritisan dan berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dan karsa sehingga menciptakan karya. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Dalam mengembangkan budi pekerti, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menambahkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada peserta didik. Pendidikan yang diibaratkan sebagaimana menanam padi atau tanaman, ini dimaksudkan bahwa peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan. Metode belajar murid yang berbeda-beda berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat atau yang kita sebut dengan merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukanlah berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari kita supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis, tidak boleh statis, perubahan itu bersifat kekal. Maka sebagai pendidik kita harus menjadi teladan bagi murid serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran. Dan di belakang memberi dorongan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya. Membangun karakter yang positif, selalu kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi Domiliar Ki Hajar Dewantara. Dan sebagai pendidik kita harus mampu mengejawantahkannya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Murid harus diberikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Adapun tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang terjadi diantaranya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menjadi teladan penyemangat dan pendorong untuk murid. Maka, yang menjadi solusi adalah menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami
karakter murid serta bermain sambil belajar karena permainan merupakan kodrat dari peserta didik. Adapun tantangan yang lain, diantaranya melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Maka solusi yang bisa kita ambil adalah membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan dan pembiasaan. Sedangkan kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah, kita bisa mengambil sebuah solusi dengan bermusyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Demikianlah demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.